Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan SR Service. Ini ada mesin Kubota RD 105 atau 10 HP dengan keluhan susah hidup dan waktu hidup, knalpot ngebul putih. Dan untuk kruk asnya ini waktu saya cek juga mengalami oblak, dan ini kruk asnya naik turun. Untuk kompresinya itu berkurang. Jadi untuk penanganan mesin diesel ini harus turun mesin dikarenakan kruk asnya itu oblak. Jadi untuk pengecekan atau dibunyikan sebelum dibongkar kita tidak perlu, karena kruk asnya sudah oblak. Jadi langsung saja kita bongkar, karena tujuan utama adalah di bagian kruk asnya. Kalau kruk asnya tidak dibongkar, alamat mesin akan fatal. Jadi kita bongkar semua atau turun mesin. Jadi kita bongkar filternya dulu. Pembongkaran knalpot. Pembongkaran tutup terlar. Terus selang HPP, baut dan lepas mesinnya. Filter kop, filter kop. Untuk pistonnya ini goyang. Lanjut pembongkaran di bagian tutup belakang. Setelah itu pelepasan baut kruk asnya. Untuk metal jalannya ini tergores sedikit. Nah, pelepasan piston. Untuk pistonnya ini kelihatannya baru, tapi kok katanya ngebul. Dan ini posisi gapnya ini hampir rata. Kemungkinan ini nanti saya cek lagi untuk ukuran gapnya, dan untuk linernya juga masih bagus. Lanjut pembongkaran kruk asnya. Pasang baut. Pelepasan baut roda gila atau roda gila.
Setelah itu pelepasan roda gila. Lanjut pembongkaran di bagian bak giginya. Lanjut pelepasan baut solar. Kita tutup untuk karnya. Seratnya nggak berfungsi. Pelepasan baut tutup dek. Ini satu. Setelah itu kita lepas untuk bagian penahan bearing kulkasnya. Karena bagian untuk gigi sudah terlepas bagian tutupnya, kita kembali ke bagian tutup bearing kulkas yang ada di roda gila. Lanjut pembongkaran murnya. Setelah itu kita tinggal getok kulkasnya. Jadi seperti ini kondisi grup asnya dan bearingnya. Kita akan bersihkan, kita lihat satu persatu keausannya. Lanjut perakitan Kubota 105 setelah undersize 50 yang aslinya standar. Dan untuk pistonnya ini sudah dari sananya, dari bawaan mesinnya, dan katanya sebelum dibawa sini itu sudah dibongkar, termasuk ini juga baru cleaner, dan bearing ini sudah terpasang baru. Dan di sini penggantian ini undersize dan bearing kulkasnya. Kita spill satu persatu. Untuk nomor bearingnya, untuk bearing noken dengan nomor 6204, dan untuk bearing bandelnya itu yang besar 6306, yang kecil 6205. Untuk bearing kulkasnya yang kecil NF309, untuk yang besar ini nomornya 6310N. Itu yang ada ringnya, ya. Ini. Dan penggantian di feathering oilnya itu tempatnya di sini. Itu terpasang di dinding luar untuk bagian tutup bearing. Dan ini bagian dalam untuk seal kulkasnya dengan nomor 38558. Dan ini o-ring yang terpasang nanti di feathering oil dan tutup bearing. Nah, ini tutup bearing, ini o-ring. Untuk kondisi dalemannya alhamdulillah
sudah saya bersihkan dengan kotoran yang begitu banyak yang menempel di dinding-dindingnya. Langsung saja untuk perakitan. Ini pemasangan bearing yang besar. Setelah itu pemasangan oil ring, untuk o-ringnya sudah saya pasang, kita lumasin. Jadi seperti ini pemasangannya. Setelah terpasang kita kancing pakai snap-ring. Nah, pemasangan tutup bearingnya. Mohon maaf apabila ada suara-suara yang tak terduga, karena di sini perkampungan padat penduduk dan banyak tetangga-tetangga lagi ngerumpi beserta momong cucunya. Setelah itu pemasangan silet kulkasnya. Lanjut pemasangan bearing yang kecil yang 309. Setelah terpasang, kita lanjut pemasangan di sambungan bearingnya yang ada di dindingnya ini. Ini kita pasang sebelum memasukkan kulkasnya. Nah, di sini posisinya. Di pemasangannya seperti ini, kita ketok kanan kiri sampai masuk. Setelah bantalan bearing terpasang, kita pasang bearing nokennya. Pemasangan bearing noken dengan nomor 6204. Seperti ini. Sebelum pemasangan noken, kita pasang tapetnya dulu. Di sini sudah ada tempatnya, kita tinggal masukkan saja. Setelah pemasangan tapet, baru pemasangan nokennya. Kita pasang noken untuk giginya nanti setelah pemasangan kulkasnya. Dan jangan lupa pengancing bearingnya seperti ini. Dan ini juga pengancing di bearing kulkasnya, itu ada pentilnya kayak gini. Ini yang ada di dalam seperti ini. Ini nanti buat menyetel setelah kulkas terpasang untuk menghindari pergerakan kanan kirinya. Ini nanti kalau goyang kanan kiri, ini nanti dipukul ke dalam, baru ini nanti kalau kurang dalam, kurang masuk untuk ring penahannya ini nanti bisa diketok atau dibengkokkan sedikit seperti itu. Karena fungsi dari ring ini adalah penyetel
bearing kruk as. Pemasangan kruk as. Pemasangan roda gila. Pemasangan poli. Lanjut pemasangan piston. Pemasangan silinder kop. Untuk kakinya ini saya kasih lem. Dan klep sudah saya sekur. Tinggal kencengin. Setelah pemasangan silinder kopnya ini, nanti pemasangan gigi. Karena gigi belum kepasang, jadi kita nggak bisa pasang kemlarnya. Lanjut pemasangan di bagian bandul. Untuk timing bandul itu ada di sini untuk penghubung bandul 1 dengan bandul 2, dan nanti ada penghubung transmisi ini nanti topnya ada di nomor 3. Setelah terpasang, ini adalah pengancing bearingnya sini. Pemasangan gigi kruk as. Pemasangan gigi noken as. Pemasangan gigi starter.
pemasangan gigi penghubung. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Nah, untuk top 1 ini top 1, dan ini top 2, ini top 2, dan ini top 3, dan ini nggak ketemu topnya karena waktu pemasangan ditopkan pada waktu awal pemasangan. Setelah itu baru ditopkan untuk timing gearnya, untuk top TMA pembakarannya atau top pistonnya. Pemasangan gubernur, terus pemasangan tutup giginya. Untuk bagian tutup gigi sudah selesai. Nanti kita lanjut untuk bagian pemasangan temlar. Untuk bagian pemasangan temlar, piston sudah saya topkan, kita tinggal pasang push rod dan temlar. Untuk oli sudah saya tes berjalan dengan normal. Ini penyetelan di bagian klep. Untuk bagian klep penyetelannya itu perkiraan antara 30 kalau menggunakan fuller 0,30. Jadi saya jarang menggunakan fuller karena sudah sering memperbaiki diesel dalam perkiraan pas. Setelah penyetelan kita tutup. Setelah itu lanjut pemasangan nozzle. Setelah pemasangan nozzle, pemasangan HPP. Kita setel untuk HPP-nya. Belok-belokannya supaya pas untuk pengemurannya. Jangan lupa selang buang yang kembali ke tangki. Lanjut pemasangan filter udara.
Dan pemasangan knalpot. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua sudah terpasang. Kita tinggal tes pengujian nyala. Masih ada asap tipis, kemungkinan dari nozzle atau bomnya, atau sisa dari oli pembersihan di knalpot